kami dari kelompok 4, kelas D Ekonomi Trika, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Berikut ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ovir Henry Todi dengan NIM 125. Yang kedua ada Octavive Tinting Karurung dengan NIM 126. Yang ketiga ada Renaldo Aru Perez dengan NIM 129. Dan yang keempat ada Rovando Koming dengan NIM 130. Di sini kami mengambil jurnal dari Mas Dawia dan Novia Nengsi yang berjudul Analisis Pendapatan dan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Diagram pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian di Sumatera Barat tahun 2008 sampai 2023. Nah, berdasarkan diagram di samping menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian Sumatera Barat tahun 2008 sampai 2023 mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47%. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,47% dan pada tahun 2010 sampai 2012 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tahun 2013 sampai 2023 mengalami penurunan dari setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,46% dan pertumbuhan ekonomi tertinggal pada tahun 2008 sebesar 5,47%. Diagram pendapatan pada sektor pertanian Sumatera Barat tahun 2008-2023. Berdasarkan diagram di samping menunjukkan bahwasanya pendapatan pada sektor pertanian Sumatera Barat tahun 2008-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2008 pendapatan sebesar 104,51 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88%. Tahun 2009 sampai 2010 mengalami kenaikan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2011 pendapatan sebesar 105,64 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,34%. Tahun 2012 pendapatan sebesar 108,11 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0% mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Tahun 2013 sampai 2019 mengalami kenaikan di pendapatan, namun di pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan tahun 2022 sampai 2023 pendapatan mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya, namun pada pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Diagram tenaga kerja pada sektor pertanian Sumatera Barat tahun 2008-2023. Diagram di samping menunjukkan bahwasanya tenaga kerja pada sektor pertanian Sumatera Barat tahun 2008-2023 mengalami kenaikan penurunan. Pada tahun 2008 tenaga kerja besar 1.197 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88%. Tahun 2009 tenaga kerja sebesar 1.197 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28%. Tahun 2010 mengalami penurunan tenaga kerja sebesar 1.112 juta dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%. Tahun 2011 tenaga kerja sebesar 1.197 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,34%. Tahun 2012 tenaga kerja sebesar 1.234 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,30%. Tahun 2003 tenaga kerja sebesar 1.306 menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%. Tahun 2015 sampai 23 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik
dengan cara yang pertama itu uji normalitas, kemudian yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga ada uji autokorelasi, dan terakhir ada uji heterokedasitas. Kita masuk pada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang baik apabila nilai signifikan lebih besar dari A, yaitu sama dengan 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari A, maka data berdistribusi tidak normal. Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas sampel menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel di samping, hasil uji normalitas menggambarkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal. Terlihat dari nilai signifikan sebesar 0,200, yang artinya lebih besar dari derajat kesalahan A sama dengan 0,05%. Sehingga model ini dikatakan telah normal dan bisa dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Masuk ke uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai variance influence factor. Jika variance influence factor lebih kecil dari 10 dan tolerance value di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, berdasarkan tabel di samping diketahui bahwa nilai variance inflation factor pendapatan atau X1 sebesar 1002 dan tenaga kerja atau X2 sebesar 1002, yang artinya lebih kecil dari 10, dan nilai tolerance value pendapatan atau X1 sebesar 0,998, yang artinya lebih besar dari 0,1, dan tenaga kerja X2 sebesar 0,998, itu lebih besar dari 0,1. Maka dari hasil uji multikolinearitas yang terdapat pada tabel di samping tidak terjadi multikolinearitas. Kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan autokorelasi dengan uji Durbin-Watson dapat digunakan ketentuan yang pertama, lebih kecil dari 1,10 artinya terjadi korelasi. Yang kedua, 1,10 sampai 1,54 artinya tidak ada kesimpulan. Kemudian yang ketiga, 1,55 sampai 2,46 artinya tidak terjadi autokorelasi. Dan yang terakhir, 2,46 sampai 2,90 itu artinya tidak ada kesimpulan. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tidak terjadinya gejala autokorelasi karena dapat dilihat pada nilai Durbin-Watson adalah 1662. Nah, nilai 1662 ini berada pada posisi tidak terjadi autokorelasi. Masuk dalam uji heterokedasitas. Berdasarkan grafik scatter plot di atas, di samping dapat dilihat bahwa titik menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas, dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heterokedasitas. Sekarang kita masuk dalam analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di samping, hasil estimasi dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 28.444 merupakan konstanta dan variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi yang belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel pendapatan dan tenaga kerja. Jika nilai rata-rata konstanta sebesar 28.444, artinya variabel pendapatan dan tenaga kerja bernilai sama dengan 0, dan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 28.444. Variabel pendapatan memiliki nilai koefisien yaitu 0,087 dengan nilai signifikan sebesar 0,034.
yang berarti variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2008 sampai dengan 2023. Variabel tenaga kerja memiliki nilai koefisien yaitu 0,275 dan nilai signifikan sebesar 0,025, yang berarti variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2008 sampai dengan 2023. Sekarang kita masuk dalam uji hipotesis, uji parsial, dan uji statistik T. Pertama, kita harus menguji apakah pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada tabel bahwa nilai sig variabel pendapatan sebesar 0,034 lebih kecil dari A sama dengan 0,05, atau nilai T kurang hitung 3.942 lebih besar tabel 1,669, maka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka hasilnya berpengaruh positif dan signifikan, berarti HO1 ditolak dan HA1 diterima. Kedua, kita juga harus menguji apakah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada tabel di samping bahwa nilai sig variabel pendapatan sebesar 0,025 lebih kecil dari A sama dengan 0,05, atau nilai T hitung 2000,305 lebih besar dari tabel 1,669, maka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka hasilnya berpengaruh positif dan signifikan, berarti HO2 ditolak dan HA2 diterima. Selanjutnya uji simultan F. Uji simultan atau uji statistik F pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nah, uji statistik F pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nah, selanjutnya tabel di samping menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,047 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung sebesar 4,001 lebih besar dari F tabel sebesar 3,15. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara pendapatan dan tenaga kerja pada sektor pertanian yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2008 sampai 2003. Lanjut. Uji koefisien determinasi R2. Pengujian koefisien determinasi atau R2 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel pendapatan dan tenaga kerja dalam menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R2. Pada tabel diperoleh nilai R2 sebesar 0,683 atau 68,3%. Variabel independen mempengaruhi variabel independen, sedangkan untuk sisa persen 31,7%. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y. Nah, variabel pendapatan yaitu sebesar 0,034, berarti lebih kecil dari
A, yaitu sama dengan 0,05 atau nilai terhitung 3,94 itu lebih besar dari T tabel, yaitu 1669. Maka secara parsial atau individu, pendapatan pada sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tahun 2008 sampai 2023. Maka apabila pendapatan pada sektor pertanian mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2008 sampai 2023 mengalami peningkatan. Nah, kesimpulan selanjutnya itu yaitu variabel tenaga kerja X2 atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y. Variabel tenaga kerja sebesar 0,025 lebih kecil dari A, yaitu sama dengan 0,05 atau nilai terhitung 2305 lebih besar dari T tabel, yaitu 1669. Maka secara parsial atau individu, tenaga kerja pada sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2023. Maka apabila pendapatan kerja pada sektor pertanian mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2028 sampai 2023 mengalami peningkatan. Kesimpulan berikutnya yaitu variabel pendapatan X1 dan tenaga kerja X2 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y. Variabel pendapatan tenaga kerja sebesar 0,047 lebih kecil dari A, yaitu sama dengan 0,05 atau nilai terhitung 4001 lebih besar dari F tabel 3,14. Maka secara simultan, pendapatan dan tenaga kerja pada sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2008 sampai 2023. Maka apabila pendapatan dan tenaga kerja secara simultan pada sektor pertanian mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2008 sampai 2023 itu mengalami peningkatan. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.